مما يجمعون من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Barokah dan juga sedulur Tretan Saung semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ngumpul lagi rutinan kita setiap malam Senin dan malam Selasa, yaitu bersama-sama ngaji atau bersama-sama belajar memanai kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kemarin terakhir sampai makalah ke-17. Sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, ke para dzurriyyahnya, ke para sahabatnya, ke para tabi'in dan imam mujtahid, juga para pengikutnya, juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita dan pengarang kitab, dengan harapan kita semuanya mendapat barokah ilmu bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatus tsaminata asyarata. Adapun ini perkataan atau nasihat atau mauidhah yang 18. Qila dikatakan man taraka, siapa orang taraka yang meninggalkan adzunuba akan dosa, raqqa qalbuhu maka niscaya akan lembut hatinya. Siapa orangnya yang mampu meninggalkan, mencegah berbuat dosa, maka niscaya dia akan lembut hatinya. Fayaqbalun nasihah, maksudnya lembut hatinya itu begitu mudah nasihat. Fayaqbalu, maka betapa mudahnya nasihat akan diterima. Nasihat itu dari siapapun diterima. Maka kalau di sulam topik, kalau kita ngingetin benar kita adalah tawasobil haki, tawasobis sober ya. Tapi kalau ngingetin ke yang imannya, misalkan imannya rada masih kurang, misalkan itu nggak sama, itu pasti akan ada aja kendalanya. Tapi kalau misalkan kayak gini, misalkan kita imannya lagi sama-sama nih, lagi sama-sama bagus imannya ke Allah, itu nasihat dari siapapun pasti akan menjadi bahan renungan. Itu wa man tarakal haram, dan siapa orangnya tarakal haram, meninggalkan al haram akan yang haram, fil maf'umi, di dalam makanan, wal malbusi, dan pakaian, wa ghairihima, dan selain keduanya. Ini contohnya di dalam makanan, pakaian. Siapa orang yang berhati-hati, jangan sampai kita memakai sesuatu yang haram di tubuh kita, apalagi termasuk syarat sahnya sholat. Itu kan termasuk pakaian kita harus suci, maksudnya tuh suci dari hal-hal yang haram. Wa akalal halal, dan dianya selalu memakan makanan al-halala yang halal. Sofat fikratuhu, maka niscaya akan jernih pikirannya. Kalau tadi kalau meninggalkan dosa, niscaya lembut hatinya. Kalau ini dia berusaha meninggalkan yang haram, maka pikirannya akan menjadi jernih. Ala masnu'atin, maksudnya apa? Yaitu yang dirinya ini
yang ada dalam dirinya, yang ada di pikirannya itu selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi. Jadi memikirkan segala ciptaan Allah, baik itu makhluk hidup, makhluk yang enggak hidup, dari ada dan dari enggak ada, selalu memikirkannya itu. Nah, ini nanti renungan kita bersama-sama, dan ini dalam, mungkin siapa tahu kita nggak sempat ngerenung di rumah atau di mana, ini bagus untuk merenung. Sebagaimana misalkan kalau di Al-Waqiah, kayak Waqiah itu sebenarnya bahan renungan luar biasa untuk kita itu, untuk kita bagaimana mengingat sebelum hari kiamat, mengingat kematian dulu gitu. Wadzalika, dan hal itu dilakukan bi anta amala, dengan cara bi anta amala bi fikrihi dengan cara memikirkan, wa tadabbara bi aqlihi, yaitu dengan mentadaburinya. Mentadaburi ini merenung bi aqlihi, dengan akalnya. Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqahu, yang menciptakannya. Jadi pernah nggak kita mikir bahkan untuk diri kita sendiri, kita ini terbuat dari apa, diciptain dari apa? Pernah nggak sesaat aja mikirin itu? Itu yang disebut, itu kalau kata Sayyidina Ali itu lebih utama ketimbang sholat sunnah 70 rakaat. Mikir barang sedikit tentang kekuasaan Allah yang ada pada diri kita, itu lebih dahsyat ketimbang sholat sunnah ya, tentunya bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak ada bandingannya, tentunya sholat sunnah. Artinya disitulah fungsi kita berpikir, nah itulah yang kemudian aplikasinya menjadi zikir. Di situ min nutfah, pernahkah di sini suruh mikir nih, pernah nggak sih bahwa Allah menciptakan diri kalian itu min nutfah, dari apa? Dari air mani. Nah, air mani kita tahu, kalau Ustadz Soleh dimuncrat-muncatin gitu aja ya kan, sembarangan. Air hina, dari air mani. Firrahimi, di dalam rahim, faja'alaha, lalu air mani itu Allah jadikan alaqatan, akan segumpal daging, summamat. Wah, alaqatan itu bisa maknanya juga segumpal, apa, kayak baru darah yang menggumpal. Kalau matwatan baru itu segumpal, udah mulai bentuk segumpal. Summa matwata, summa khalaqa minha, kemudian Allah menciptakan minha, darinya, lahman nih, tulang, wa azman, wa uruqon, terus semua itu didetilin. Pernah nggak kita mikirin itu gitu lah? Pernah nggak merenungi? Summa sahalal khuruja lil janin, kemudian Allah memudahkan, summa sahalal khuruja, kemudian Allah memudahkan apa? Al khuruja lil janin, keluar janin itu, mimbatni, dari perut ummihi, dari perut ibunya, wa alhamahu, dan mengilhaminya, irtidhat tadsi. Ini kayak siapa yang ngasih tahu ketika kita bayi itu cara makannya itu nyedot, nyusu itu nyedot ketika belum punya gigi gitu kan. Bayi itu dari mana dia diajarin gitu, siapa yang ngajarin? Apakah orang tuanya? Enggak, orang tuanya pernah ngajarin, ntar kalau kamu lahir ya, awas kamu makannya dari air susu ibu, nyedot caranya. Enggak, dan itu benar-benar Allah yang mengajarkan semua. Makanya kenapa ketika di surat Al-A'raf itu 172 jelas-jelas tuh bahwa ketika kecil, ketika masih bayi dalam janin, berbentuk janin dalam kandungan, itu hanya ingat dan tahu hanya Allah, semuanya diajarin oleh Allah. Dan dilalahnya begitu brojol, mulai ngerti dunia, lupa ama yang namanya Allah. Udah mulai lupa, mulai ngerti perempuan, mulai ngerti duit, warnanya duit ya kan, mulai ngerti segala macam, akhirnya lupa sama Allah. Padahal di ayat itu diingetin, ingat ketika pada saat itu kamu sudah tahu
dan kamu sudah ada perjanjian dengan aku, kata Allah, ya kan. Alastu bi rabbikum, bala syahidna, kan gitu jawaban. Para janin semua menjawab begitu, seluruh dunia, dari apa, dari anak keturunan Adam. Wa ja'alahu fi awali wa ja'alahu, dan menjadikan di awalnya al-amri, pembentukan, bila asnanin, tanpa gigi. Nah, angkanya nyedot tadi. Summa ambatalahu asna, kemudian tumbuh gigi. Makanannya pada saat sebelum itu, ini renungan lah, renungan. Pernah nggak kita mikirin itu betapa Allahnya kasih sayang kepada kita itu dari sejak di rahim. Summa asqataha, kemudian tanggal atau copot, apa namanya, ya copot tanggal gigi itu. Ntar kalau udah mulai tumbuh, copot gigi-gigi itu. Wa azalaha, dan kemudian menghilang. Mulai itu pada usia berapa? Inda sab'i sinina, ketika usia 7 tahun mulai itu. Ada yang ini ganti lagi gigi susu istilahnya. Summa adaha, kemudian Allah mengembalikannya, mengganti dengan yang baru lagi. Terus demikian. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi, dan Allah ta'ala menjadikan hal keadaan itu, keadaan hambanya, mutaghayyiratan, mengalami perubahan. Jadi setiap waktu mengalami perubahan. Min sigharin ila kabirin, dari mulai bayi, dari mulai janin, terus perubahan itu. Wa min sababin ila haramin, dari muda ke masa tua, ya kayak kita gini. Itu udah sunnatullahnya begitu. Jadi kita nggak bisa, maksudnya berusaha menolak tua, nggak bisa. Emang udah begitu. Kayak Pasongka gitu, gaya-gayaan mau menolak tua, gimana caranya biarin rambut nggak kelihatan ubannya gitu. Lah, apa jadi tawa? Itu kan begitu. Rata-rata kan orang sebenarnya dalam rangka menolak tua, padahal nggak bisa. Kemudian wa min syihatin ila saqamin, dari sehat ke sakit. Seperti malam Jumat kemarin, ya kan, nggak bisa orang misalkan bisa jadi dia dari kecil sampai tuanya nggak pernah sakit, ya kan. Tetapi pada saatnya di makalah yang ke-10 itu dicontohin kayak kita ini seperti tumbuhan, seperti tanaman yang itu pada akhirnya dipanen, nggak kena hama, nggak kena apa, selalu dirawat, diobatin selama hidup, tetapi tetap pada masanya kamu akan dipanen kayak kita gini. Jangan tertipu oleh sehat segala macam. Ada waktu kamu akan dipanen, wayahnya kamu innalillah. Itu mesti kita renungin terus. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin, dan menjadikan seorang hamba itu kulla yaumin, setiap harinya, yanamu, tidur, wa yastayqidhu, dan terbangun. Itu Allah, kita nggak punya kuasa. Allah, kita siapa misalkan orangnya yang sakti, sesakti-saktinya orang menolak tidur, menolak ngantuk? Nggak ada, ngantuk pasti. Itulah. Dan ketika bangun, apakah dia punya kuasa untuk membangunkan dirinya? Enggak punya. Itu kalau jadi bahan renungan itu, padahal tidur aja udah cukup itu. Betapa ngerinya. Makanya kalau kata ulama-ulama itu, sesungguhnya yang paling ngeri, yang paling ditakutkan itu adalah waktu tidur. Karena kita nggak punya daya apa-apa. Kalau kita bangun, misalkan ketika kita sholat, misalkan ingat mati, kita masih kayaknya mau mati nih, bisa misalkan nambah rakaat. Lah kalau pada tidur, kira-kira itu betapa kita renungan-renungan itu banyak sebenarnya. Kemudian wa kadzalika syu'uruhu, kemudian demikian juga rambut, wa aghfaruhu, dan kuku, kullama saqata. Dari keduanya itu semuanya itu copot. Kita nggak pernah mikirin dari mana kok bisa tumbuh. Apakah kita pernah ntar yang telunjuk panjangnya segini nih, kita yang penting begitu panjang kita potong lagi, ada lagi, nggak pernah kita pikirin.
makanannya dari mana nggak pernah tahu kita ya kan. Apa misalkan kalau makan combro rada panjangan kuku gitu misalkan, kayak gitu nggak pernah tuh, kita nggak pernah tahu. Roja'a ila makana wa kadzalika la roja'a ila makana, maka akan kembali ke keadaan semula. Terus begitu, kuku yang copot akan tumbuh lagi. Wa kadzalikal lail, dan demikian juga al-lailu malam, wan nahar dan siang, yatanawabani yang saling bergantian, silih berganti, kulama keduanya zahaba ahaduhuma, ada yang datang ada yang pergi gitu, ada yang hilang ada yang pergi, terus begitu antara bulan dan matahari. Ja'al akhar wa kadzalika syamsu wal qamar wan nujumu was sahabu wal mataru kulluha taji'u wa tadhhabu wa kadzalikal qamar yunmahiku kulla syahrin summayataka malah summayan mahiku. Demikian juga matahari dan rembulan, bulan itu begitu waktunya tanggal 1 dia kecil, nanti begitu tanggal 30 tanggal 15 dia besar, nanti hilang lagi, terus begitu perputaran itu udah sunnatullah. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamar haitsu yadhhabu daw'u minha tsumma ya'udu. Terus perputaran itu kembali lagi dari awal, kembali lagi. Kita begitu juga, kita ini biarin, ntar pas songka mati ada lagi kok gantinya anak-anaknya misalkan. Setiap kita yang mati akan ada tumbuh lagi, ada lagi, terus begitu terus. Wa kadzalikal ardu, dan demikian juga bumi, takunu ya bisatan, keadaannya gersang, summa yumbitu, kan kadang begitu. Musim ini urusan nama musim. Kalau di kita kan musimnya ada dua, yaitu musim panas sama musim hujan ya. Kadang begitu panas entar Allah hujan. Jadi benar-benar semua itu atas kehendak Allah. Sebagaimana misalkan kalau kalau saya ngerasanya apa ya, kalau di Al-Waqiah itu nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Jadi ini mengingatkan untuk orang-orang yang nggak ingat bahwa kelak kita akan dibangkitkan. Mengingatkan, apakah kamu nahnu khalaqnakum, kenapa kok kalian nggak percaya akan kebangkitan? Toh kami yang nyiptain kalian dari ketidakadaan. Kalau cuman membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah, karena dari sesuatu yang ada. Nah, menciptakan kita ini dari sesuatu yang nggak ada. Oh, bisa-bisanya nggak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Betapa mudahnya, gitu loh. Itu lebih mudah daripada menciptakan dari sesuatu yang nggak ada. Nah, kalau dari sesuatu yang ada, betapa mudahnya. Kemudian itu juga disinggung oleh Allahnya, misalkan di Al-Waqiah juga, antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakan, misalkan menciptakan anak? Pernah nggak Ustadz Soleh misalkan pengennya perempuan, maka dia dengan pasangannya nikah maksudnya melakukan itu ya kan. Itu nggak pernah ya kan, bahwa kita akan membentuk perempuan, nggak bisa kita menentukan. Itu benar-benar Allah di sini tuh, antum takhluqunahu, apakah kamu yang membuat itu? Orang kamu cuman muncratin doang kok kerjaannya, gitu loh. Itu keras sebenarnya di Waqiah. Kamu cuman muncratin doang. Yang membentuk, yang membikin, yang dan menentukan laki-laki dan perempuan itu kami, Allahnya itu. Ini bahan renungan luar biasa sebenarnya. Seperti petani nanam jagung, celak dia taruh jagung satu-satu, udah setelah itu cuma nyiram. Apakah dia yang ngikut gitu? Petani-petani itu yang ngikut, ayo tumbuh, diangkat misalkan biji jagungnya, enggak. Itu kadang yang kita luput. Nah, makanya betapa pentingnya merenung itu. Kemudian selanjutnya, jadi bahan-bahan renungan itu untuk semata-mata biarin kitanya lebih banyak rasa syukurnya, betapa Allah sudah memberi bahkan ketika kita tidak mengerti apa-apa.
Kemudian selanjutnya makalah yang ke-19, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyarata, adapun ini makalah atau nasihat atau mauidhah at-tasi'ata asyarata yang 19. Uhiya telah diwahyukan ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Ati nih, ini kalau diwahyukan berarti ini emang dari Allah ya, ke para nabinya. Ati nih, taatlah kalian kepadaku, taatilah aku kalau bahasa singkatnya, tapi taatlah kalian kepadaku, fima, di dalam segala hal, amartuka, yang aku perintahkan kepada kamu, wala ta'aswini, dan janganlah kalian durhaka atau maksiat nih kepadaku, fima, di dalam segala hal, nasohtuka, yang aku telah menasehati atau mencegah, jangan. Segala yang diperintahkan oleh Allah lakukan, segala yang dilarang, gitu. Aifi madawatuka, maksudnya adalah dalam segala hal yang telah Allah serukan. Kalau kita nggak ketemu kan sekarang agama yang agama serukan, ilama, pada sesuatu fihi, yang ada di dalamnya. Jadi setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu udah kita bisa pastikan, fihi, di dalamnya, as-sholaha, terkandung kebaikan. Nggak perlu ragu bahwa Allah memerintahkan kita ini udah pasti ada kebaikan. Dan demikian juga wanahai itu kan, dan aku melarang sesuatu, amma, wanahai itu kan, dan aku melarang kepada kamu, amma, dari sesuatu, fihi, itu udah pasti kalau Allahnya melarang sesuatu, di dalam sesuatu itu berarti ada yang namanya al-fasadu, keburukan atau kejelekan, udah pasti. Kemudian selanjutnya wal maqalatul asyruna, adalah makalah yang ke-20. Ini makalahnya pendek-pendek nih, bisa banyak ini. Adapun ini adalah makalah atau nasihat atau dauh mauidhah yang ke-20. Kila, dikatakan ikmalul akli, sempurnanya akal, ikmalul akli, sempurnanya akal, itba'u ridwanillah. Jadi kalau pengen akal kita sempurna, ya udah ikutin apa yang diridhai oleh Allah. Ya tentu yang diridhai oleh Allah masih berkaitan sama tadi, ya perintah Allah. Wajitinabu sukhtihi, dan jauhi sukhtihi, murkanya Allah. Kalau menjauhi murkanya Allah berarti ya larangan-larangan Allah. Aifa khilafu dzalika junun, maka orang-orang yang menyalahi keduanya pasti dia error, koslet. Nah di sini junun, gila. Orang yang misalkan make akalnya menentang perintah Allah segala macam, atau malah nuruti hawa nafsunya, sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia ini gila, pasti gila, bisa dipastikan gila gitulah. Maka yang banyaklah di kita, untungnya alhamdulillahnya cepet-cepet jadi mu'alaf kayak Pak Songka ya. Kalau terusan bisa gila Pak Songka atau Bang Are, kalau terus kayak Bang Are, kalau nggak buru-buru ini mu'alaf Bang Are, nah itu repot itu. Untungnya masih ada Abah ya, kan ada Abah Mukmin yang syahadatin lagi. Kemudian selanjutnya wal maqalatul hadiyatu wal isruna, adapun ini maqalah hadiyatu wal isruna yang ke-21. Emang dikit-dikit ini makalah 22 ini. Qila, dikatakan la ghurbata, ini penting nih. Jadi kita jangan panik, jangan kecil hati. Nah ini peringatan untuk kita. Peringatan sebenarnya ini bahagia untuk kita yang merasa dirinya terasing nih. Qila, dikatakan la ghurbata lil fadil, yaitu tidak ada keterasingan lil fadil bagi orang yang memiliki keutamaan, terutama di sini disebutin ilmu. Wala watona, dan tidak ada tanah air, wala watona, dan tidak ada air, lil jahil, bagi orang bodoh. Jadi kalau kita punya keutamaan, kita nggak perlu khawatir hidup dimanapun akan diterima.
Karena kita tahu yang namanya adat sopan santun pasti akan diterima, apalagi kita punya ilmu, dah pasti bisa hidup bahasanya gitu. Ay al mutaswifu bil ilmi, yaitu maksudnya adalah orang yang bersifat dengan keilmuan, wal amal, dan berbuat baik. Nah, jadi dia punya ilmu, dia juga berperilaku baik. Karena mukroman, maka dianya ada mukroman, terhormat, mu'azzaman, dan apa ya, dihormati juga, indan nas, di sisi manusia, fi ayyi baladin, dimanapun negeri, dimanapun tempat, dimanapun negeri. Yaitu kalau kita kan orang-orang tua dulu, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nah, itu kita insya Allah nggak ada musuh, dan insya Allah bisa hidup. Karena fakana kullu baladin fakau, karena yang ada fakana kullu baladin, di setiap negeri, indahu, baginya, waqanan. Jadi kalau orang yang punya ilmu dan mengamalkannya, dimanapun tinggalnya sama aja kayak di, misalkan Abah Mukmin pindah kemana sama aja kayak di Gang Buntu juga. Mau Abah Mukmin ke Malaysia kayak mau apa, kalau mengamalkan ilmunya dan beramal baik sama aja. Walau kana ghoriban, meskipun dia adalah ghoriban, seorang yang asing atau pendatang, walaupun dia pendatang. Wal jahilu, dan kebalikannya, orang yang bodoh, wal jahilu mikhlafu dzalik, kebalikannya orang yang bodoh, meskipun di kampung sendiri dia merasa sempit. Nah, mau bergaul ke sana karena nggak ada ilmu, dan dianya nggak ada yang apa, beramalnya pun nggak ada, kebaikannya pun nggak ada, itu kayak sempit dunia. Kemudian selanjutnya, qalal musannif wal maqalatus tsaniyatu wal isyruna, adapun ini adalah makalah yang ke-22. Qila, dikatakan, ini sama tadi hampir serupa maknanya. Qila, dikatakan, mangkana bitta'ah, siapa orang karena yang ada dirinya bitta'ati, yaitu taat, indallahi, di sisi Allah, qariban, dan dekat-dekat, dia taat dan berusaha mendekat kepada Allahnya. Karena bainan nasi ghariban, jadi jangan kita, diri kita jangan merasa kecil, ya kan. Kita itu biasanya orang yang rada pengen baik, pengen dekat, sering ke masjid, pengen taat, itu biasanya sama temen-temen yang dahulu dekat itu jauh, itu pasti jauh. Makanya di sini karena bainan nasi ghoriban, dia dirinya itu dengan manusia itu kayak asing. Maka kita nggak perlu khawatir, bukan diri kita aslinya itu. Sebenarnya kalau kita mau bersyukur, Allahnya sudah memilih kita. Sayangnya kadang kita nggak mau dipilih sama Allah. Udah, tempat kamu di sini. Maka kita kalau untuk urusan pergaulan itu urusan sosial doang, nggak perlu khawatir, karena Allahnya udah memilih kita baik, gitulah. Itu kebanyakan kita balik lagi karena itu nggak enak, akhirnya udah bener-bener di masjid dia pindah lagi, pergaulan lagi, karena tadi itulah, karena ngerasa dirinya nggak enak, orang dulu berteman banget, dekat, padahal dianya udah dipilih oleh Allah, udah dipilih untuk ayo deket lah. Karena ada dua orang nih, ada orang tipikal, ada tipe orang dua. Satu yang memang dikehendaki oleh Allah itu nggak ada, itu nggak peduli amal, mau amal sedikit mau amal banyak, kalau udah Allahnya seneng sama orang itu, sama seorang hamba. Ada juga caranya adalah hambanya benar-benar bersungguh-sungguh, dan kita kayaknya nggak di antara dua itu, tapi masih ada satu cara, kayaknya kita disuruh sungguh-sungguh juga enggak, ya kan. Kadang kalau lagi ngaji, kadang enggak, kadang gitulah. Sungguh-sungguhnya juga kurang, manjada wajatnya kurang, apalagi untuk dipilih oleh Allah, aduh ribet lagi. Nah, itu misalkan enggak dua-duanya, ada satu, yaitu kita bersyukur ketika ibadah bahwa yang kita sadarin itu anugerah Allah. Dah. Nah, itu menjadi orang keren juga. Nah, itu wali-wali di antara itu tuh, waliullah di antara itu. Di antara dipilih langsung oleh Allah,
atau seseorang hamba ini benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allahnya, itu bisa. Atau yang ketiga, selalu walaupun beramal dikit, yang disadarin adalah itu anugerah karunia Allah. Nah, itu bisa jadi wali juga tuh, yang begitu. Makanya disebutnya oleh siapa? Oleh Abu Hasan As-Sadzili, ya kan, qalilul amal ma'a syuhudi minnati min Allah khairun min aksaril amal ma'a syuhudil taksir, yaitu orang yang beramal sedikit tetapi dia menyadari bahwa itu adalah karunia Allah, ini lebih baik ketimbang orang yang beramal ibadah banyak tetapi dirinya merasa masih kurang, kesombongan yang ada. Jadi dirinya merasa mampu. Hati-hati, ibadah juga ada yang hawa nafsu. Makanya ibadah itu biasa-biasa aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu menggebu-gebu, takutnya kita hawa nafsu. Misalkan kalau lagi senang tahajud, ya tahajud. Begitu lagi nggak senang, ya udah, gitulah. Begitu lagi senang sholat sunat rawatib, lakukan sholat sunat rawatib. Ketika lagi datangnya ogah-ogahan, ya udah, gitulah. Jadi santai, begitu santainya. Cuman kita cari yang penting kita lihat kekuasaannya Allah di situ. Kita syukurin, iya ya Allah masih dikasih. Misalkan kita nggak tahajud, lagi males tahajud, ya udah, bikin kopi tinggal. Tapi bangun, tapi males. Bikin kopi, nikmatin ya Allah. Beli sekali-kali kopi mahal, ya kan, nikmatin sendiri, ya Allah, nikmat kopi ini, ya Allah. Ingat Allah lagi, ibadah sama aja. Jadi banyak macamnya ibadah. Qila man kana bitta'ati indallahi qariban, orang yang dekat, orang yang taat di sisi Allah, qariban, yang dia dekat, kana bainan nas, maka ada dianya di antara manusia, ghariban, asing, merasa dijauhi, seolah-olah dijauhi, padahal enggak. Kita nggak usah perlu khawatir. Kenapa kita harus memilih manusia? Pada akhirnya kalau udah ini, maka bergaul dengan manusia itu udah nggak menarik. Udah nggak menarik karena nggak ada yang apa sih, orang begitu-begitu aja akhirnya manusia. Aslinya kita udah dipilih oleh Allah, maka syukurin aja. Istanasa ini senang. Maksudnya adalah siapa saja yang senang. Maksudnya manistanasa, siapa orangnya yang senang, bistighali, dengan menyibukkan diri atau kesibukan diri, taatillahi, ketaatan kepada Allah Ta'ala, syara, maka jadi dirinya mustauhishan ini terasing, merasa terasing atau jauh, anin nasi, dari manusia. Itu udah wajar begitu. Jadi misalkan dulu kita punya pergaulan yang itu dikenal, misalkan di mana-mana bergaul, begitu kita mulai ini, maka itu kok kayak entah modelnya seperti apa, kok kayak begini, kok kayak jauh, itu udah nggak apa-apa. Nggak usah peduliin, bahasanya secara ibadah nggak usah peduli, tetapi secara sosial ya kita cukup say hello. Nggak lagi kita terjun lagi atau di situ lagi, ya cukup oh iya dulu kita pernah kenal, ya sebatas itu ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan begitu banget, begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu, gitulah. Kira-kira begitu. Saya kira demikian. Cukup berapa makalah tuh, ada banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita insya Allah akan ketemu lagi minggu depan. Tapi malam Sabtu ada ba'da Isya, yaitu pengajian Fathul Qorib. Kita rutinan Fathul Qorib. Saya akhiri, wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.